Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama Aceh Bicara. Saya Muhammad Syib Hamid akan memandu acara ini lebih kurang 60 menit ke depan. Dan tema kita pada hari ini adalah terkait dengan Aceh masih daerah termiskin. Nah tentu pengangkatan tema ini tidak terlepas oleh rilis survei BPS yang baru-baru ini kembali menempatkan Aceh sebagai salah satu daerah yang tidak menggembirakan dalam konteks kemiskinan dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Kondisi yang sama juga terjadi dari tahun sebelumnya, bahkan secara data yang ditemukan oleh BPS menunjukkan ada kenaikan, walaupun memang hanya terjadi sedikit, tetapi secara statistik menggambarkan ada kenaikan dari sisi kemiskinan itu. Lantas pertanyaannya adalah apakah memang faktanya demikian adanya di konteks lapangan kita hari ini. Lalu apa yang menjadi indikator dari BPS sendiri di dalam mengukur tingkat kemiskinan yang ada di Aceh, sehingga Aceh kembali harus bertengger di posisi yang kurang menyenangkan. Tentu ini bukan kabar gembira bagi siapapun, pemerintah, masyarakat, atau semua elemen bangsa. Maka dari itu dalam diskusi ini kita juga mengundang pengamat. Tentu pada akhir pembicaraan kita berharap ada solusi-solusi yang mungkin bisa menaikkan kembali Aceh atau sekurang-kurangnya menurunkan dari 2 digit menjadi 1 digit, walaupun memang ini tentu tidak mudah dan tidak bisa dilakukan dalam tempo yang singkat, butuh waktu dan juga kondisi ekonomi yang baik dan dukungan semua pihak. Nah, untuk membahas tema ini saudara telah hadir di studio TVRI Aceh 2 orang narasumber. Yang pertama ada Bapak Dr. Mukhlis Yunus, beliau sebagai dosen atau pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Assalamualaikum Pak Mukhlis. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan yang kedua saudara ada Bapak Dadan Supriyadi, beliau merupakan koordinator fungsi statistik sosial BPS Aceh. Assalamualaikum Pak Dadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara, kami juga mengundang Anda nanti di line telepon untuk berpartisipasi di 0651417773. Baik, untuk mendapatkan gambaran terkait dengan temuan survei ini, barangkali Pak Dadan bisa menjelaskan terlebih dahulu bagaimana bisa akhirnya BPS kembali menempatkan Aceh pada posisi yang miskin ini. Apa yang menjadi standar atau indikator ukurannya, sehingga lagi-lagi kita berada pada posisi yang tidak begitu happy. Silakan Pak Dadan. Baik, terima kasih. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan sedikit review terkait metodologi yang kita gunakan dalam melakukan pengukuran kemiskinan. Jadi sesuai dengan rekomendasi dari PBB, ya, itu dilakukan untuk negara-negara berkembang bahwa pengukuran kemiskinan termasuk di Indonesia menggunakan pendekatan kebutuhan dasar atau yang dikenal dengan basic needs approach gitu. Jadi kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar itu diukur dengan yang kita sebut dengan garis kemiskinan. Nah, garis kemiskinan itu ada garis kemiskinan makanan maupun garis kemiskinan bukan makanan. Nah, sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang pengeluaran konsumsi per kapita per bulannya lebih rendah dibanding garis kemiskinan. Kurang lebih itu secara metodologinya. Nah, kemudian bagaimana dengan potret kemiskinan khususnya di Aceh saat ini? Jadi Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, bahwa pada bulan Februari ini, ya, kemarin tanggal 2 Februari kita telah merilis angka kemiskinan untuk kondisi September 2021. Ya, jadi terakhir itu kita rilis kondisi September 2021. Nah, seperti kita ketahui bahwa BPS merilis setahun itu kurang lebih 2 kali, yaitu kondisi Maret dan kondisi September gitu. Jadi kalau kita lihat perkembangan persentase misalnya penduduk miskin di Aceh, tentu kita tidak bisa melihat dalam waktu tertentu saja. Ya, secara fair kita harus melihat bagaimana perkembangan kemiskinan Aceh secara dalam waktu yang lebih panjang sebenarnya. Jadi kalau kita lihat memang harus diakui bahwa Aceh sedikit berbeda dengan wilayah lain ya. Kita di awal pengukuran kemiskinan, persentase kemiskinan Aceh itu sebetulnya hampir sama dengan wilayah lain. Ya, tapi kita mengalami beberapa kejadian luar biasa sehingga misalnya pada tahun 2022
2002 ya, persentase kemiskinan di Aceh itu mencapai hampir 30% begitu. Benar. Ya, hampir 30%. Nah, kemudian beranjak sebenarnya sudah ada penurunan. Kalau kita lihat sebenarnya pada periode 5 tahun terakhir saja, misalnya dari 2017 ya sampai Maret 2017 sampai dengan Maret 2020 misalnya, sebenarnya sudah kelihatan itu ada tren menurun sebenarnya. Ya, sudah menurun, persentase kemiskinan di Aceh sudah mulai menurun. Ya, ini sesuatu yang perlu kita apresiasi sebenarnya bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian pada September 2020 ya, kita maklumi ya, pandemi sudah mulai terasa di Aceh ya. Di daerah lain mungkin di Maret sudah mulai ada kenaikan. Nah, di Aceh kelihatan di September 2020 sudah terdampak dengan ditandai dengan peningkatan persentase penduduk miskin di Aceh. Kemudian dengan berbagai macam program yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berhasil sedikit menahan sebenarnya. Ya, di Maret 2021 gitu sedikit turun sebenarnya kita itu. Maret 2021 sempat turun. Sempat turun sebenarnya. Karena sebelumnya di tahun 2020 September kalau nggak salah itu 15,43 ya. Kemudian di Maret kita turun berhasil ke 15,33%. Nah, kemudian yang bulan kemarin kita rilis ya, kondisi kemiskinan di Aceh kondisi September 2021 tercatat sebesar 15,53%. Jadi ada kenaikan di situ. Nah, sebenarnya yang penting kita diskusikan nanti sebenarnya apa yang menjadi latar belakang misalnya sampai terjadi kenaikan seperti itu. Sebelum ke sana sebenarnya catatan menarik sebenarnya bahwa secara statistik tadi digambarkan kita sebenarnya grafiknya menurun ya. Walaupun memang ada sedikit fluktuatif di beberapa periodik ya, tetapi angkanya sudah di bawah 15. Maksudnya di bawah 16, masih di kisaran 15 dan sekian ya. Tapi pertanyaannya tadi menarik bahwa ketika basic need atau kebutuhan dasar menjadi indikator, untuk Aceh sendiri listingnya apa saja yang diukur terhadap kebutuhan dasar itu Pak Dadan? Jadi begini, jadi untuk mendapatkan informasi terkait kebutuhan dasar itu memang kita berasal dari kegiatan survei sosial ekonomi nasional yang kita sebut dengan Susenas. Dari situ bisa kita tahu bahwa di Aceh itu bahwa di tahun tertentu misalnya di kondisi September 2021 berapa kebutuhan dasarnya gitu. Setiap waktu, setiap daerah berbeda kebutuhan dasarnya. Jadi untuk Aceh kondisi September 2021 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sehingga seseorang bisa bebas dari kategori miskin adalah sebesar Rp552.939 per orang per bulan gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau di keluarga itu misalnya ada 5, ya tinggal dikalikan saja lebih mudahnya. 5 kali 552 misalnya 2,6 juta. Jadi mampukah keluarga itu memenuhi kebutuhan dasar sebesar 2,6 juta tadi misalnya seperti itu. Itulah menjadi kategorinya dia miskin atau tidak seperti itu. Ini tentu menarik misalnya mengingat di Aceh sendiri dalam hal tertentu katakanlah beras ya, beras mungkin masyarakat punya sendiri, lalu apakah ini juga menjadi hal yang diukur oleh BPS ketika memang masyarakat tidak membelanjakan beras itu, dia tidak membeli tapi dia ada stok sendiri, apakah ini akan menjadi ukuran? Nanti kita lihat lagi Pak Dadan untuk menjelaskan secara clear bagaimana standar ini. Nah, kalau Pak Muklis sendiri apa pandangannya terhadap rilis terbaru ini? Ya memang secara statistik tadi ada kenaikan, tapi menarik di Maret 2021 itu ada penurunan dibandingkan September 2020. Baik, terima kasih. Yang pertama menarik kita diskusi tentang kemiskinan. Lebih indah lagi kalau kemiskinan itu didiskusikan di tempat yang sangat strategis seperti ini. Sebagai ekonom, sebagai dosen, saya melihat sesungguhnya bahwa kemiskinan di Aceh sebenarnya tidak parah-parah sekali. Mengapa persentasenya besar? Karena kita penduduknya sedikit. Kalau penduduknya banyak, tentu proporsi itu akan menurun. Ini karena penduduk sedikit sehingga jumlah orang miskin dibagi dengan jumlah penduduk yang lain, makanya proporsinya itu menjadi besar. Jadi secara proporsional masih bisa tidak terlalu harus prihatin. Yang kedua yang perlu kita lihat, sebagaimana Pak Dadan sudah sampaikan, bahwa hari ini persoalan kemampuan kita mengidentifikasi penyebab
mengapa masyarakat di Aceh itu jatuh miskin. Jadi sudah disampaikan salah satu indikator yang mendasar adalah kemampuan mereka memenuhi kebutuhan dasar. Rupiah belanja mereka sangat sedikit, belum sampai 552, belum di atasnya. Kalau kita lihat bahwa penyebab terbesar kemiskinan selain memang beberapa kebijakan pemerintah yang mesti ditinjau ulang, juga perilaku masyarakat yang kadang-kadang mereka tidak mampu mengontrol. Semisal hari ini sebagian terbesar masyarakat Aceh itu bekerja di sektor pertanian secara luas. Kita kadang hanya fokus pada upaya peningkatan produksi persatuan luas, tetapi tidak serta-merta membenahi pendapatan mereka. Masyarakat di Aceh, saya lihat di PD Jaya, Birun, itu kemampuan meningkatkan hasil persatuan luas cukup bagus. Tetapi pada waktu yang bersamaan tidak mampu meningkatkan pendapatannya. Persoalan. Jadi menaik hasil tidak mesti bahwa menaik pendapatan. Kenapa? Karena harga dikendalikan oleh pihak lain. Kita baru ukur kemarin. Ternyata bahwa proporsi pendapatan yang mereka peroleh dari hasil pertanian sebagian besar dibelanjakan justru untuk pangan itu. Sangat sedikit di luar pangan. Sehingga dia juga menjadi penyebab bahwa proporsi pendapatan yang dari usaha tani mereka terbelanjakan untuk pangan. Sedikit sekali untuk non-pangan. Itu jadi sumber masalah juga. Dan ternyata bahwa masyarakat petani di Aceh, terutama di pangan itu baru mampu meningkatkan produksi, tapi dia tidak punya kewenangan mewarnai harga. Dia tidak mampu menahan sekalipun. Ini menjadi problem lainnya. Problem lain. Dia hanya mampu menghasilkan dan dia hanya menjual gabah. Sementara perbaikan pendapatan, kalau tadi ukuran pendapatan, itu ada pada beras. Tidak menjual gabah. Makanya ada ketergantungan dengan Medan, karena di Medan begitu padi di Aceh dibeli, diolah di Medan, dijual kembali ke Aceh. Jadi tidak ada terjadi perbaikan pendapatan. Karenanya saluran pemasaran yang kurang efisien, idealnya sudah harus diidentifikasi. Yang kedua, kalau angka tadi, saya juga melihat bahwa proporsi yang dialokasikan untuk uang yang ada dari mereka sebenarnya kurang ke sektor-sektor konsumtif. Masyarakat Aceh cenderung pendapatan yang ada di luar pendapatan, di luar konsumtif. Sehingga indikator-indikator kebutuhan pangan yang disampaikan kadang-kadang kurang terperhatikan. Yang ketiga, yang juga menarik untuk dicerna, sebenarnya kenapa mereka justru bersih tegang kalau bicara masalah angka besar? Karena sebagian besar orang Aceh tidak ada di Aceh, yang diukur di Aceh. Mereka ada di Medan, ada di Jakarta, ada di luar. Begitu kita ukur di Aceh, ternyata kampung induknya itu miskin. Dia lupa, dia sedang kaya di luar daerah. Tentu menarik bahwa tadi ini tanpa kita sadari bahwa tadi kalau mengutip statement Pak Muklis, perilaku masyarakat di dalam bercocok tanam sendiri, dalam bertransaksi ekonomi juga ikut serta mempengaruhi terjadinya peningkatan angka kemiskinan karena ketidakpahaman ya. Makanya tadi peran pemerintah menjadi penting. Sebelum kita diskusi lebih lanjut, pemirsa tetap bersama kami. Perbincangan ini akan berlanjut setelah yang satu ini.